Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta, yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan kenikmatan berupa Islam, berupa iman, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang hanya darinya lah Islam disampaikan, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum saya memulai ceramah kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa hari raya yang diperingati dalam Islam hanya ada dua, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan yang kedua hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, bergembiralah, kumandangkanlah takbir, tasbih, dan tahmid sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap hari kemenangan. Pada hari ini, sekitar 14 abad yang lalu, terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hari ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali turun di muka bumi, yaitu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Huda, yaitu bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam saja tidak cukup, tetapi juga harus dibarengi dengan takwa, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah yang pertama kali kita baca pada saat membuka mushaf. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan baginya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan wahyu, yaitu bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah turun ke muka bumi. Tak heran jika bulan Ramadan timbangannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim turun pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa turun pada malam ke-6 bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam turun pada malam ke-13 bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Karim turun pada malam ke-17 bulan Ramadan di Gua Hira kepada Rasulullah SAW. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah tentang petunjuk hidup bagi manusia, membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan sebuah kebaikan. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis, barang siapa membaca satu ayat Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Jika pahala yang kita kerjakan dapat dimatematikkan, bayangkan berapa banyak angka yang kita dapat dalam membaca satu surah. Sedangkan satu huruf saja merupakan satu kebaikan yang dilipat gandakan. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya itu saja, yaitu orang yang paling baik adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang senantiasa mau mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan, dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan dalam mempelajari Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan dua warisan, yaitu hadis dan Al-Quran. Hadis masih perlu ditimbang karena ada yang palsu dan ada yang lemah. Namun Al-Quran merupakan warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita bisa kita baca, padahal informasi di dalamnya belum tentu penting, lalu mengapa Al-Quran yang sudah menjamin kebenarannya kita tinggalkan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat ini dapat memotivasi kita untuk lebih semangat lagi membaca dan mempelajari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.